Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan merangkum tentang materi pariwisata. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis geografi pariwisata. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan dari rangkuman materi tersebut. Let's go! Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Kroyono pada 1997 tanggal 15. Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjangan lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Selanjutnya, terdapat 5 hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata. Yang pertama, perjalanan wisata yang bertanggung jawab. Artinya bahwa semua pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya. Kedua, kegiatan pariwisata dilakukan di daerah-daerah yang masih alami atau nature mode atau di daerah-daerah yang dikelola berdasarkan keindahan alam. Yang ketiga, tujuan selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan budaya. Yang keempat, memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengembangannya meliputi 5 unsur. Di antaranya, daya tarik wisata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai serupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata juga bisa disebut objek wisata, merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Yang kemudian adalah prasarana pariwisata. Prasarana pariwisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan. Perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain-lain sebagainya. Untuk kesiapan objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata. Prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan stabilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah dibutuhkan di atas, kebutuhan wisata yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Yang berikutnya, sarana pariwisata. Sarana pariwisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisata baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntutan secara yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran, dan rumah makan, serta sarana pendukung
lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Selanjutnya, tata laksana infrastruktur. Menurut Swantoro, dalam bukunya Dasar-Dasar Pariwisata, infrastruktur adalah sesuatu yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang merupakan sistem pengaturan maupun dengan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah seperti pengusaha objek dan daya tarik wisata dikelompokkan dalam pengusahaan objek daya tarik wisata alam, pengusaha objek dan daya tarik wisata budaya, pengusaha objek dengan daya tarik wisata minat khusus. Umumnya, daya tarik suatu objek wisata dasar pada yang pertama adalah adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Yang kedua, adanya stabilitas yang tinggi yang dapat dikunjunginya. Adanya ciri khusus spesifikasi yang sifatnya langka. Tiga, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk layani para wisatawan yang hadir. Tiga, objek wisata dalam alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam, gunung, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya. 4. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi, kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung di dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau. Yang selanjutnya adalah daerah tujuan wisata. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan beberapa pengertian istilah kepariwisataan, antara lain, wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, mengunjungi suatu tempat bertujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik suatu tempat wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Peristiwa pariwisata adalah sebagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Daerah tujuan wisata dapat disebut juga dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, stabilitas, serta masyarakat yang saling terkait dengan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Daya tarik wisata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisata. Daya tarik wisata juga disebut objek wisata, merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisata ke suatu daerah tujuan wisata. Selanjutnya adalah sarana pariwisata. Sarana pariwisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati pelayanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran, rumah makan, serta sarana pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Selanjutnya, masyarakat atau lingkungan. Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan yang berkunjung. Adapun yang ikut berperan dalam pembangunan suatu objek budaya dan daya tarik adalah sebagai berikut menurut Swantoro dalam bukunya Dasar-Dasar Peristiwa. Masyarakat yang sekitar objek wisata lah yang menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini, masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini, pemerintah atau melalui instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya dalam membentuk Bina Masyarakat Sadar Wisata. Dengan terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif, karena mereka akan memperoleh keuntungan dari wisatawan yang membelanjakan uangnya.
Para wisatawan akan untung karena mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Budaya, lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan budaya dilestarikan tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang memahami, menghayati, dan mengamalkan sabta pesona wisata di daerah tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong pengembangan wisata yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan, di samping masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan sekitar objek wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak, tercemar, lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dari fauna flora di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegak berbagai aturan dan masyarakat dalam mengelola suatu objek wisata. Yang terakhir adalah pengembangan wisata. Perencanaan dan pengembangan wisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ke tataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian, koneksi berdasarkan pada hasil, monitoring dan evaluasi serta umpan balik. Implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dalam merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara intersektoral dan interregional. Perencanaan pariwisata haruslah didasarkan pada kondisi dan daya dukungan dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan di antara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.